tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan, Ibu Ratna? Bom, mulailah pengoboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Mau! Halo semuanya, balik lagi nih sama Bubang Tampan di channel Tampan Film. Oke, bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur film The Last of Us The Series, di mana film ini diangkat dari game PlayStation yang cukup fenomenal di masanya. Saya pun sudah sering menamatkan gamenya dari zaman PS3 sampai PS4-nya. Sudah saya libas semua, hehe. Hingga sampai saat ini game The Last of Us diangkat menjadi live actionnya guys. Film ini menceritakan tentang virus yang berasal dari jamur Mutamycete yang menginfeksi ke tubuh manusia, sehingga para manusia menjadi zombie jamur yang berbeda dengan zombie-zombie yang lainnya yang sering kalian tonton di film-film zombie. Dan vaksin atau obatnya tidak ditemukan hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan hal yang paling tidak terduga adalah virus jamur ini berasal dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Penasaran dengan filmnya? Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya, The Last of Us The Series full episode. Kisah dibuka dengan talk show para ilmuwan di tahun 1968, di mana pembahasan mereka membahas tentang suatu virus dari jamur yang bisa menginfeksi terhadap tubuh manusia. Dan salah satu para ilmuwan itu mendebatkan bahwa virus dari jamur tidak akan berdampak apa-apa pada tubuh manusia, karena sel jamur dengan manusia sangatlah berbeda. Singkat cerita, kita akan dibawa ke tahun 2003, di mana ada seorang anak wanita yang bernama Sarah dan sang ayah yang bernama Joel, sementara ibu mereka sudah lama meninggal. Singkat cerita, saat ia sedang berada di tengah rumah, terdengar berita di radio bahwasannya seluruh negara harus berhati-hati dengan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, dikarenakan adanya pandemi virus dari jamur yang berasal dari kota Jakarta, yaitu Indonesia. Dan benar saja, negara mereka kini menjadi porak-poranda karena virus yang berasal dari Indonesia sudah menyebar ke negara mereka, yaitu Amerika Serikat, sehingga mengakibatkan semua orang yang terjangkit menjadi zombie setengah jamur.
Kemudian saat malam harinya, Joel bersama Tommy, adik dari Joel, mereka bertiga mencoba melarikan diri dari rumahnya karena tetangganya mereka sudah menjadi zombie. Dan saat mereka mengemudikan mobil, tiba-tiba mobil mereka mengalami kecelakaan sehingga dengan itu Tommy dan Joel terpisah. Sementara Sarah cedera di kakinya, maka dengan itu Joel pun menggendong Sarah untuk pergi dari sebuah kota yang sudah dikuasai zombie. You don't look anywhere else. Head to the river, I'll find a way. Get her out of here. Joel pun saat membawa Sarah, ia terkepung oleh beberapa zombie yang sedang menggerogoti manusia. Tapi untungnya Joel berhasil selamat dan melanjutkan berlari sambil membawa Sarah. Tibalah mereka di sebuah ladang yang sangat luas. Ia berdua dikejutkan dengan salah satu militer yang mendodongkan senjata ke arah mereka. Dan militer ini tanpa banyak bicara langsung menembak Joel dan Sarah. Karena militer ini berpikir bahwa warga di sana sudah terjangkit virus. Sehingga dengan itu Joel pun refleks dan melemparkan Sarah begitu saja. Dan tanpa Joel sadari, ternyata Sarah sudah tertembak di area perutnya. Kemudian saat militer itu mendekati Joel dan akan menembak Joel, untungnya Tommy datang dan menembak militer itu tepat di area kepalanya. Dan dengan berat hati, Tommy menyuruh Joel untuk pergi saja dan meninggalkan Sarah yang sedang sekarat. I'm sorry. I know, baby. I know. Come on, baby. I know this hurts. I know, baby. No, I know. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get. Come on. Singkat cerita, tahun 2023 pun tiba. Kini Joel menjadi anggota Fedra, di mana Fedra ini adalah organisasi yang dinaungi oleh militer, yang dimana mereka sudah mendapatkan tempat yang aman dan steril dari virus, dan juga sudah dijaga ketat wilayahnya oleh pasukan militer yang bersenjata lengkap. Sementara musuh dari Fedra sekarang ini bukan hanyalah zombie saja, tapi mereka bermusuhan dengan organisasi Fireflies, di mana organisasi tersebut melawan pemerintahan dan memerangi militer karena mereka tidak tunduk dan tidak taat dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan mereka. Sementara di tahun 2023 ini seluruh dunia dan peradaban manusia sudah hampir binasa, layaknya seperti sudah kiamat. Dan hanya beberapa orang saja yang tersisa dan harus bisa survive untuk bertahan hidup. Kemudian Fedra mendapat tawanan yang diduga dari anggota Fireflies, bocah gadis perempuan yang bernama Ellie. Namun saat Ellie disandra, Ellie dibebaskan oleh anggota Fireflies yang menyamar menjadi anggota Fedra, lalu membebaskannya. Only told him not to shoot you, if you recall. Di lain sisi ada seorang wanita yang bernama Tess, di mana Tess ini ialah partner dari Joel, dan Tess sedang diinterogasi oleh anggota Fedra. Lalu tiba-tiba bombardir pun terjadi karena adanya Fireflies yang menyerang markas mereka, sehingga dengan itu Tess pun berhasil selamat dan mencoba melarikan diri. Kemudian Tess bertemu kembali dengan Joel dan mereka sepakat akan kabur dari markas Fedra untuk menemukan Tommy, adik dari Joel yang sudah lama terpisah. Kemudian mereka pun membawa ransel perlengkapan mereka selama berjalan dan juga sebuah beceng untuk berjaga-jaga dari serangan zombie atau Fedra.
Lalu saat di sebuah rumah dengan tidak sengaja mereka terkejut karena anggota Fedra sudah banyak yang tergeletak dan meninggal di tempat. Itu semua karena ulah Fireflies yang menyusup dan menyelamatkan Ellie. Lalu kemudian salah satu anggota Fireflies menitipkan Ellie kepada Joel. Dan juga tes untuk diantarkan kembali ke markas Fireflies. Awalnya Joel menolaknya karena Ellie hanya bisa menghambat waktu mereka saja saat hendak di perjalanan, tapi anggota dari Fireflies terus memaksa kepada Joel dan tes untuk menitipkan Ellie, dan pada akhirnya mereka pun menjadi tim untuk berpetualang untuk menemukan Tommy dan juga mengantarkan Ellie untuk pulang kembali ke markas Fireflies. You trust her? I swear. You trust her? Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Namun saat di perbatasan mereka diketahui oleh salah satu militer dan menghadang mereka. Lalu mereka diinterogasi dan dicek suhu tubuh oleh alat pendeteksi virus. Saat mereka diperiksa, Joel dan Tess tidak terinfeksi, namun berbeda dengan Ellie karena Ellie positif terkena virus. Dan saat itu juga Joel berontak membogem militer itu dan membunuhnya karena ia teringat masa lalunya dulu saat membawa Sarah dibunuh oleh militer. Maka sekarang Joel melihat Ellie layaknya seperti Sarah anaknya dulu. Lalu Joel pun merampas senjata militer itu dan kemudian mereka bertiga pun pergi, dan Ellie jujur kepada Tess dan Joel bahwa Ellie sudah terkena gigitan di tangannya. Namun luka gigitan itu sudah berusia 1 minggu lamanya, tapi Ellie tidak merasakan efek apa-apa dari luka gigitan itu yang telah digigit oleh zombie. No! This is 3 weeks old! Nope! This is 3 weeks old! Nobody lasts more than a day! Just look at the old to you! Maka dengan itu Joel dan Tess akan memberi waktu lagi. Kalau Ellie berubah menjadi zombie, tidak ada pilihan lain, maka Ellie harus terbunuh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi kota yang sudah hancur lebur. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan kondisi kota yang sudah hancur lebur dan hanya tersisa puing-puing bangunan yang sudah roboh. Dan mereka juga bertemu dengan beberapa zombie di sebuah rumah kosong. It's like a fucked up moon. Not exactly like that. You know, people like to tell stories. In the first place. Tapi untungnya mereka berhasil selamat dari para zombie itu dan berhasil menembaki para zombie. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Over there? Yeah, no, look. Scene pun berganti ke kota Jakarta, Indonesia, dan kembali flashback ke tahun 2003, di mana di sebuah rumah makan didatangi oleh TNI Jenderal Bintang 3 dan menjemput seorang wanita yang hendak sedang makan, lalu membawanya pergi dari rumah makan tersebut. Wanita ini ialah seorang ilmuwan yang bernama Ratna, di mana Ratna ini ditugaskan untuk memeriksa pasien yang sudah terkena virus dari jamur yang hidup di dalam tubuh manusia yang sudah mati. Kaki kiri bagian bawah, Bu. Apa ini gigitan manusia?
Dan saat Ratna memeriksanya, terdapat sebuah jamur yang keluar dari mulut pasien yang sudah tewas itu. Singkat cerita, setelah Ratna selesai meneliti pasiennya, Ratna kembali berbincang dengan Bapak Jenderal dan mengatakan vaksin atau obat tidak ditemukan setelah ia meneliti berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka dengan itu Ratna memerintahkan untuk bom saja seisi kotak untuk bisa melenyapkan seorang yang terjangkit dan tidak berpikir banyaknya warga sipil yang harus menjadi korban dari bom itu. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ibu Ratna. Bom, mulailah pengeboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Apa ada yang bisa antar saya pulang? Kemudian Shin pun kembali lagi ke tahun 2023 dan kembali bersama Tess dan Joel dan juga Ellie yang sudah tiba di sebuah gedung besar yang sudah lama terbengkalai. Namun keberadaan mereka sudah diketahui oleh para zombie yang sedang berada di luar bangunan. Dan mereka bertiga ketika di dalam gedung itu menemukan beberapa granat dan juga beberapa peluru, di mana gedung ini pernah disinggahi oleh para militer yang pernah berperang melawan zombie. Kemudian mereka berdua membuat sebuah perangkap untuk menewaskan puluhan zombie yang akan memasuki gedung. Namun Tess berkata, aku yang akan berkorban, kalian berdua sajalah yang pergi. Karena Tess sudah terinfeksi dan virus jamurnya sudah menjalar hingga ke lehernya. Joel dan Ellie pun kaget mendengarnya, lalu Joel meminta Ellie untuk pergi bersamanya dan meninggalkan Tess. Ellie tidak tega harus meninggalkan Tess seorang diri, tapi tidak ada pilihan lain karena puluhan zombie akan memasuki area gedung. Dan akhirnya Joel dan Ellie pergi meninggalkannya. How many? All of them. No! But you fucker! Lalu kemudian puluhan zombie pun masuk, tapi ada salah satu zombie yang mencoba menularkan virusnya kepada Tess. Kemudian Tess menyalakan korek apinya dan membakar mereka semua bersama Tess. Lalu ledakan pun mulai terjadi di area dalam gedung bersama Tess dan puluhan zombie lainnya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan dan saat di perjalanan mereka memasuki sebuah toko yang sudah setengah hancur. Dan Joel mengatakan bahwa kita harus mengambil beberapa stok minum dan makanan di toko yang sudah lama terbengkalai itu. Dan mereka berdua pun masuk. Joel mengambil beberapa makanan dan minuman, namun berbeda dengan Ellie yang memasuki area ruang bawah tanah. Dan Ellie terkejut karena menemukan sosok zombie yang sudah terhimpit oleh reruntuhan bangunan. Lalu Ellie tanpa pikir panjang langsung menghabisinya dengan pisaunya. Singkat cerita, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya dan Ellie bersama Joel tanpa sengaja mereka menemukan bangkai pesawat yang sudah hancur lebur. Lalu Ellie berkata kepada Joel, apakah kau pernah menaikinya? Joel berkata pernah menaikinya di masa lalu saat dunia masih baik-baik saja. Dan kemudian tanpa disengaja mereka berdua menemukan sebuah kerangka manusia. Lalu kita akan dibawa flashback kembali ke masa lalu di mana kerangka ini yang dulunya manusia namun harus dibantai oleh para militer. Dead people can't be infected. Karena menjadi korban pengeboman, dan di masa itu ada seseorang yang bernama Bill, di mana Bill ini adalah mantan pasukan khusus, namun sekarang ia bertahan hidup sendiri di rumahnya dengan dibekali beberapa stok senjata dan juga ranjau yang telah ia pasangkan
di pekarangan rumahnya. Bill bersembunyi di ruangan bawah tanahnya untuk memonitor pergerakan zombie atau warga asing yang hendak akan menyerangnya. Hingga suatu saat Bill dikejutkan dengan kedatangan warga asing yang terjebak di pekarangan rumahnya. I'm not infected. Seseorang pria ini bernama Frank, lalu Frank memohon kepada Bill untuk jangan membunuhnya karena Frank meyakini bahwa dirinya benar-benar sehat dan tidak bermaksud untuk menyerang Bill. Lalu Bill pun membebaskan Frank untuk pergi, tapi Frank memohon kepada Bill bahwa dirinya ingin makan dan minum. Lalu Bill mengajak Frank untuk ke rumahnya dan memberikannya makan dan minum. Dan yang paling membagongkannya adalah Frank jatuh cinta kepada Bill. Scene ini sangatlah mengandung adegan membagongkan, di mana Frank dan Bill harus bercocok tanam sesama jenis. Anjing sumpah geuleuh. Karena keterpaksaan terbatasnya sosok wanita dan akan hasrat seksnya yang sudah lama tidak terpenuhi, maka dengan itu mereka berdua pun melampiaskan nafsunya dengan pacolita. Tahu pacolita itu apa? Kalian cari saja ya di Google, hehe. Lalu singkat cerita, akhirnya Bill pun nyaman dengan kehadiran Frank dan hidup bersama di rumahnya. Waktu demi waktu ia lalui bersama untuk pacolita dan mencari stok makanan dan menghadang para penyusup dan juga zombie. Oh, we gotta get you inside. I gotcha. Hingga saat itu Frank bertemu dengan Tess dan juga Joel, lalu mengajak mereka untuk mampir dan makan bersama. Tapi Bill terlihat sangatlah cemburu dengan kehadiran Joel bersamanya. Hingga saat Joel dan Tess setelah selesai makan, Joel dan Tess pun pergi lagi. We'll be fine. Kemudian tahun demi tahun kian berganti, hingga suatu saat Frank mengalami stroke sehingga dia memohon kepada Bill untuk meracuninya supaya ia bisa tewas secara perlahan. Awalnya Bill menolaknya karena ia sangat mencintai Frank. Ih, geuleuh sumpah sekali bray, adegan ini sumpah anjing geuleuh bari lila di episode 3 nanti. Tapi apa boleh buat, Frank memohon kepada Bill karena mereka sudah menua bersama dan Frank tidak mau terus merepotkan Bill. Dan pada akhirnya Bill pun memberikan racun kepada minuman Frank. This isn't a tragic suicide. Lalu scene pun berganti kepada Joel dan Ellie, di mana mereka berdua sudah di depan wilayah rumah Bill dan Joel masih ingat kode akses ke gerbang untuk memasuki area rumah Bill. Dan mereka berdua pun masuk dan mendatangi rumah Bill. Tapi sayangnya Frank dan Bill tidak ada di rumahnya. Mungkin mereka sudah tewas ya. Ya, sehidup semati itu gay. Tahu tewasnya di mana, tidak diceritakan nih di adegan filmnya. Oke, lanjut. Lalu Ellie melihat sebuah surat yang ditunjukkan untuk Joel yang mungkin akan mengunjungi mereka. Dan meletakkan sebuah kunci bunker dan mengatakan di surat itu kode aksesnya sama dengan gerbang utama, cuman terbalik. Dan Bill berpesan, ambillah perlengkapan senjataku untuk menjaga dan melindungi Tess. Lalu Joel pun pergi ke bunker yang dimaksud oleh Bill di dalam surat yang dibacakan oleh Ellie. Use them to keep
Joel pun sangatlah terkejut karena mendengar ucapan dari Bill yang harus menjaga Tess, dan kenyataannya Tess telah tewas karena dia berkorban ya. Kemudian mereka berdua memasuki bunker milik Bill yang dipenuhi dengan banyak aneka ragam senjata. Ellie menginginkan salah satu senjata milik Bill, namun Joel menolaknya karena Ellie masih di bawah umur. Jadi Joel tidak mengizinkan untuk Ellie membawa senjata api. Berbeda dengan Joel yang mengambil beberapa stok senjata, termasuk sniper. Kemudian mereka membawa beberapa baju di bunker itu dan juga stok makanan. Dan tanpa disengaja, Ellie menemukan sebuah beceng di laci lalu memasukkannya ke ranselnya tanpa sepengetahuan Joel. Dan mereka berdua pun pergi menggunakan mobil pick-up milik Bill. Lalu setelah itu mereka melanjutkan kembali perjalanan di mobilnya dan beristirahat di sebuah hutan. Karena hari sudah mulai gelap, tibalah suatu malam mereka berdua berkemah dan bermalam di hutan itu. Pagi pun tiba, mereka berdua melanjutkan kembali perjalanannya. Namun saat berada di area perkotaan yang sudah kumuh, mereka dihadang oleh para bandit bersenjata sehingga mobil mereka pun kecelakaan. Dan Joel dengan terpaksa harus menembak dan melawan mereka dengan senjatanya. Sementara Ellie disuruh Joel untuk bersembunyi. Joel berhasil mengalahkan salah satu bandit itu, tapi sayangnya salah satu bandit itu berhasil melumpuhkan Joel dan mencekik Joel menggunakan senjatanya. Lalu Ellie dengan terpaksa akhirnya menembak kaki dari bandit itu, sehingga bandit itu pun menjerit kesakitan dan memohon kepada Joel dan Ellie untuk jangan membunuhnya. Tapi Joel tanpa ampun langsung membunuhnya dan menyuruh Ellie untuk sembunyi kembali dan merampas senjata Ellie. Setelah menghabisi para bandit, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Seketika barak kuda dan rombongan mobil pun datang ke lokasi mereka, lalu Joel dan Ellie bersembunyi dari rombongan mereka. Dan ternyata para rombongan itu ialah pasukan dari para bandit itu yang telah dibunuh oleh Joel. Lalu membawa mayat mereka ke markas besarnya. Pemimpin dari organisasi masyarakat ini pun marah dan berambisi harus bisa memburu pembunuh anggotanya. Lalu tim mereka pun dikerahkan. Scene berganti lagi kepada Joel dan Ellie. Lalu mereka beristirahat di suatu ruangan karena hari sudah larut malam kembali. Di lain sisi, dari tim organisasi rakyat itu terus menelusuri tempat di mana anggotanya yang telah tewas oleh Joel. Tapi mereka semuanya masih belum menemukan jejak Joel dan juga Ellie. Scene pun berganti kepada Joel dan Ellie yang sudah bermalam di gedung kosong lagi. Namun saat di tengah malamnya, ia dikejutkan dengan dua orang yang membawa senjata api dan menodongkan pistol itu ke arah Joel dan juga Ellie, sehingga mereka berdua pun terbangun. Hey, listen. But if either of you guys try anything, Can I sit up? Scene pun kembali ke 11 hari sebelumnya, di mana Ellie dan Joel belum tiba di kota Kansas, di mana saat malam hari organisasi People yang dipimpin oleh wanita yang bernama Kathleen
Mereka semua sedang membantai para anggota Pedra. Di lain sisi ada seorang kakak beradik yang bernama Henry dan Sam, di mana mereka berdua akan kabur dari organisasi People itu. Kemudian mereka berdua bersinggah di sebuah persembunyian yang sudah disiapkan oleh si Abah yang merupakan orang kepercayaan dari Henry. Dan di persembunyian mereka sudah disiapkan stok makanan untuk 11 hari ke depan mereka bisa bertahan di persembunyian itu. Singkat waktu 11 hari berlalu, stok makanan mereka sudah habis. Kemudian Sam berkata dengan bahasa isyarat kepada Henry bahwa dirinya sudah lapar karena Sam ini seseorang yang tunarunggu. Lalu Henry membuat rencana untuk bisa keluar dari persembunyian itu tanpa harus diketahui oleh People yang sedang memburu mereka. Terlebih lagi si Abah sudah tertangkap oleh Kathleen dan dieksekusi karena tidak memberitahu keberadaan Sam dan juga Henry. Lalu saat Henry dan Sam turun dari persembunyiannya, terdengar suara baku tembak dan setelah Henry mengintip, ternyata itu adalah Joel yang sedang dibegal oleh salah satu anggota People. Lalu Henry menyusun rencana baru dan Henry memberikan pistol kosong kepada Sam untuk memberi penawaran kepada Joel dan Ellie. Lalu setelah mereka berhasil membuat Joel dan Ellie terpojok, Henry memberikan tawaran untuk bekerja sama dengan mereka karena tujuan mereka sama, yaitu hanya untuk bertahan hidup. Joel! Eyes on me. We don't want to hurt you. Lalu mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan akhirnya Ellie dan juga Joel memberikan beberapa makanan kepada Sam dan juga Henry dan mereka berempat pun beristirahat bersama. He says thank you. I'm Ellie. Esok pun tiba, Henry memberitahu kepada Joel dan Ellie untuk keluar dari kota Kansas ini adalah kita harus memasuki lorong bawah tanah karena tidak mungkin melarikan lewat jalur daratan karena sudah dikuasai oleh organisasi People. Namun di ruang bawah tanah mereka pun harus tetap berhati-hati dan siap siaga dikarenakan para infected atau para infeksi berada di bawah tanah karena saat 15 tahun yang lalu Pedra mengurung para infected di bawah tanah. Lantas mereka pun sepakat dan langsung pergi menuju lorong bawah tanah. Dan mereka sempat menemukan ruangan yang sudah digambar. Mungkin tempat ini dulunya pernah dibuat untuk anak-anak. Endure. Endure? Fuck yeah, man! Yes! Yeah! Untuk anak-anak belajar dan bermain. Namun sekarang tidak ada orang satupun karena mungkin sudah terinfeksi. Singkat waktu mereka pun akhirnya keluar dari lorong bawah tanah dan memasuki wilayah perumahan yang sudah kumuh. Tapi tiba-tiba We're going to Wyoming. This is how it goes. He's like, no. Times. And he's like, what? The fuck is that coming from? Shut up. ya, ada salah satu sniper yang menembaki mereka, tapi untungnya mereka berhasil selamat. Lalu Joel menyusun rencana. Pancinglah sniper itu, maka Joel yang akan membokong sniper itu. Do you trust me? Singkat waktu, Joel pun berhasil menemukan si sniper itu di sebuah rumah kosong. Tidak peduli ia aki-aki atau abah-abah, Joel langsung menembaknya. Lalu tiba-tiba di samping Joel ada sebuah HT dan mengatakan bahwa rombongan People akan datang ke lokasinya karena si kakek ini adalah masih anggota dari People. Joel pun tanpa banyak bicara berteriak ke arah Ellie dan Harry untuk lari. Run! Anthony, hold them where they are.
Dan akhirnya Joel menggunakan sniper si Abah dan membidik mobil rombongan people yang mencoba menabrak Ellie bersama Henry dan Sam. Namun sayangnya Henry dan Sam begitupun dengan Ellie harus terpojok oleh Kathleen dan pasukannya. Tapi tiba-tiba I'll come out. ada pergerakan di dasar tanah. Ya, para infected yang dikurung di bawah tanah 15 tahun akhirnya bebas dan membabi buta membantai semua anggota people. Dan yang paling mengerikannya adalah munculnya infected level 4 yang dinamai Blatter keluar juga dari dasar tanah dan ikut membabi buta. Keadaan pun semakin chaos dan tidak terkendali. Para anggota people yang menembaki para zombie tidak kuat dengan jumlah zombie yang begitu banyaknya dan tidak bisa terhitung. Tapi untungnya Ellie bersama Henry dan Sam berhasil selamat karena berkat bantuan Joel yang menembak dari arah kejauhan. Dan Kathleen harus tewas dicabik-cabik oleh zombie clicker. Dan kini kota Sansa sudah diambil alih oleh para infected atau para zombie. Kemudian scene berganti kepada rombongan Joel dan mereka berempat akan bermalam di sebuah motel yang sudah kosong. Saat Sam bersama Ellie di sebuah kamar, Sam menuliskan sebuah tulisan kepada Ellie, "Apakah kau akan terus bersamaku jika aku berubah menjadi monster?" Ellie pun berjanji akan berada bersamanya di sisi Sam apapun yang akan terjadi. Di saat malam itu juga Sam melihatkan luka gigitan di kakinya. Ellie pun kaget karena Sam tergigit di kakinya. Lalu Ellie juga melihatkan luka gigitan di lengannya kepada Sam yang sudah membaik. Dan Ellie meyakini bahwa darah Ellie bisa memulihkan Sam dan tidak akan berubah menjadi zombie. Ellie pun menggoreskan pisau ke lengannya dan dikepalkan ke kaki Sam yang terkena gigitan. I promise. Promise. Esok harinya Ellie bangun dari tidurnya. Tiba-tiba Ellie menghampiri Sam yang sedang duduk. Namun saat Ellie menghampirinya, Ellie. Sam sudah menjadi zombie dan mencoba menggigit Ellie. Maka dengan terpaksa Henry dengan spontan harus menembak adiknya sendiri yang sudah terinfeksi. Lalu setelah itu merasa Henry menyesal dan hidupnya sia-sia karena tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Akhirnya Henry pun memilih untuk menyusul Sam dan menembak dirinya seorang diri. Dor! Give me the gun. Lalu Joel mengubur jasad Henry dan Sam. Kemudian Ellie meletakkan sebuah alat tulis milik Sam yang sering Sam gunakan untuk membantunya berkomunikasi. Lalu setelah itu Joel dan Ellie pun pergi meninggalkan makam Henry dan Sam. Sungguh perpisahan yang sangat amat memilukan. Let's go.
3 bulan setelah kejadian di kota Kansas, musim salju pun turun. Terlihat seorang pria tua yang sudah berburu kelinci di mana ia tinggal di sebuah gubuk. Saat pria itu memasuki gubuk, ia langsung ditodong oleh Joel. And the gun passing through. Dan menyuruhnya untuk meletakkan senjatanya, dan Joel menanyakan di mana adikku. Lalu dengan tiba-tiba Ellie pun muncul, dan ternyata si kakek tua bersama si Umi yang tinggal di gubuk itu, mereka berdua bersikap baik terhadap Joel dan Ellie. Lalu Joel mengatakan posisi mereka di mana karena Joel dan Ellie sudah tersesat. Lantas si kakek itu memberikan maps untuk keluar dari kota ini. Joel dan Ellie harus bisa menyeberangi sebuah sungai kematian, di mana sungai itu dipenuhi oleh para infected yang level tinggi seperti Shambler dan Bloater, di mana jenis infected ini level infeksinya yang cukup lumayan sangat tinggi. Mendengar hal itu Joel pun sedikit was-was, tapi apa boleh buat, Ellie dan Joel harus terus melanjutkan perjalanannya untuk menemukan adiknya Tommy dan membawa Ellie ke markas Fireflies untuk diambil sampel darahnya karena kekebalan dirinya dari gigitan para infected atau zombie. River of Death. Di tengah perjalanan, Joel sempat mengajarkan Ellie untuk membidik dengan baik menggunakan sniper. Lalu saat Joel dan Ellie hampir sampai di sungai kematian, mereka dikejutkan dengan rombongan berkuda dan menghampirinya. Seriously though, how the fuck do you do that? Undressing. It's like... You know. We ain't looking for any trouble. Lalu rombongan berkuda itu melepaskan si Blackie untuk mengecek keadaan Joel dan Ellie, apakah mereka terinfeksi atau tidak. Lantas si Blackie mengendus Joel untuk pertama kalinya, namun si Blackie tidak menyerang Joel karena Joel negatif dari virus Cordyceps. Lalu si Blackie mengendus ke arah Ellie, namun entah bagaimana Ellie bisa menjinakkan si Blackie dengan begitu mudah. Lalu seseorang bertanya kepada Joel apa tujuannya datang ke kota ini. Joel berkata hanya ingin mencari adiknya yang bernama Tommy. Mendengar hal itu, seorang wanita yang berambut Bob Marley menghampirinya dan bertanya siapa namamu. Mendengar nama Joel, mereka langsung membawa Ellie dan Joel ke markas besar mereka. What's your name? Joel. Dan pada akhirnya setelah puluhan tahun lamanya Joel dan Tommy bertemu kembali. Sungguh sangat mengharukan. Tommy! I came here to save you. Lalu Joel dan Ellie disuguhkan makanan yang sangat layak dan enak di markas mereka. Dan Tommy berkata kepada Joel bahwa dirinya sudah menikah dan istri dari Tommy ialah si wanita berambut Bob Marley. Mendengar hal itu, Ellie pun mengucapkan selamat untuk pernikahannya. Congrats. Joel, say congrats. That section was already a gated community. Yeah, but usually smaller cars. Di malam harinya Joel berbincang berdua bersama Tommy dan Joel mengajak Tommy untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies. Mendengar itu Tommy pun tercengang karena dirinya sudah bukan lagi bagian dari anggota Fireflies dan mengatakan kepada Joel markas Fireflies berada di arah utara, harus 2 minggu jika ingin menempuh perjalanan menuju markas Fireflies dengan menunggangi kuda. Tommy pun berkata kenapa Joel begitu pedulinya terhadap Ellie. Joel pun berkata Ellie mempunyai imun yang kuat terhadap gigitan infected dan jamur Cordyceps. Joel ingin mengantarkan Ellie ke markas Fireflies untuk diambil sampel darahnya dan mungkin saja dari sampel darah Ellie maka akan terciptanya sebuah vaksin atau obat yang mungkin saja bisa mengobati infeksi dari virus jamur Cordyceps. Dan juga Joel berharap bayaran yang sangat besar dari Fireflies. Mendengar hal itu, Tommy pun heran terhadap tubuh Ellie yang bisa kebal terhadap virus jamur Cordyceps. Dan Tommy menolak ajakan dari Joel untuk ikut bersamanya karena ia sudah mempunyai istri dan juga akan menjadi ayah karena istrinya sedang mengandung anak dari Tommy. Mendengar hal itu, Joel pun sedikit kecewa. Last thing I'll ever ask of you.
keesokan harinya, akhirnya Joel dan Ellie akan melanjutkan perjalanannya kembali. Tommy memberikan satu kuda untuk mereka berdua tunggangi, dan sebelum Joel berangkat, Tommy memeluk erat Joel dan mendoakan Joel supaya selamat sampai tujuan. Dan Tommy meminta maaf kembali kepada Joel karena tidak bisa ikut menemaninya. Adios, big brother. Singkat waktu, mereka berdua pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menuju markas Fireflies, dan terlihat mereka berdua seperti layaknya seorang ayah dan juga anak. No, the country won't own anything at all. Right, it's called a turnover. Singkat cerita, seminggu kemudian mereka menemukan sebuah gedung kosong, lantas mereka berdua pun mengecek keadaan di gedung kosong itu. Dan mereka saat memeriksa ke lantai atas, mereka menemukan lagi sebuah maps yang cukup besar. Dan Joel meyakini bahwa Firefly sudah lama meninggalkan tempat ini dan sudah berpindah ke kota Salt Lake. Lalu di bawah di dasar gedung datang segerombolan para berandalan, dan Joel mengajak Ellie untuk keluar dari pintu belakang. Dan saat mereka akan menaiki kuda, tiba-tiba ya, salah satu berandalan itu menyerang Joel, tapi untungnya Joel dengan mudahnya melumpuhkannya. Tanpa Joel sadari, Joel tertusuk oleh serpihan baseball yang berandalan itu bawa. Lalu para berandalan yang lainnya melihat Joel dan Ellie dan mencoba menyerangnya, tapi untungnya mereka berdua bisa kabur dan selamat. Dan saat di perjalanan, Joel pun jatuh dari kudanya dan pingsan begitu saja. Ellie pun kebingungan karena melihat kondisi Joel yang melemah karena terkena luka tusukan serpihan baseball. Joel? Joel? No, no, no! Shit! Joel? Joel, open your eyes. Shh. I can't fucking... Joel! Please. I'm taking a ride with my best friend. Setelah itu, Ellie membawa Joel ke suatu rumah kosong untuk ia obati. Joel yang sudah tidak kuat menahan luka perih di perutnya, menyuruh Ellie untuk pergi ke utara dan memberitahu Tommy. Fuck. Kemudian Ellie pun berusaha mencari di setiap laci di rumah kosong itu. Barangkali saja ada alat medis yang tersedia. Scene pun berganti ke masa lalu Ellie dulu, di mana saat Ellie masih menjadi asuhan Pedra, dan Ellie saat berlari ia diganggu oleh teman wanitanya. Ellie yang tidak terima langsung menghajar si wanita itu, sehingga si wanita itu harus dirawat di rumah sakit dan harus menerima 15 jahitan. Maka dengan itu Ellie pun dipanggil oleh Kapten Wong. Jika Ellie terus bersikap arogan, maka Ellie akan ditugaskan menjadi pasukan rendahan. Mendengar itu Ellie pun meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Can I have my Walkman back? Di malam harinya saat Ellie di asrama, ia dikejutkan dengan kedatangan Riley yang tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mengajak Ellie untuk bermain di sebuah mall yang sudah lama terbengkalai. Riley! Oke, gue beritahu ya, Riley ini merupakan teman dari Ellie yang dulunya masih anggota Pedra. Namun ia sudah 2 minggu kabur dari asrama dan telah bergabung dengan organisasi pemberontak Fireflies. I joined the Firefly. Not in the mood. Okay.
Singkat waktu, akhirnya Ellie pun ikut bersama Riley untuk keluyuran di jam 2 pagi dan mereka pun memasuki area mall. Ellie pun terkejut karena ia baru pertama kali melihat mall. Apalagi Ellie pun terperangak saat melihat lampu di mall itu saat menyala satu persatu karena listriknya masih tersedia dan Riley lah yang menyalakannya di jalur belakang. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama di mall itu dengan bermain komedi putar dan foto box. Tidak lupa juga mereka berdua memasuki zona dingdong dan bermain Mortal Kombat bersama. Mereka berdua pun tidak harus bingung dengan uang yang harus ditukar dengan koin, karena koin dan uang sudah tidak berharga lagi dan sudah berserakan di depan mereka. Maka dengan itu mereka pun bersenang-senang dan merasa berkuasa di mall terbengkalai itu. Wait. Oh shit. What should we do? Wait. This is the most beautiful thing I've ever seen. You ready? No, I'm... Finish him! Namun mereka tidak menyadari suara bising dari mereka dan mesin dingdong terdengar oleh salah satu infected. Kemudian saat mereka berdansa bersama, tiba-tiba ya salah satu runner mencoba menyerang mereka. Holy shit! Tapi untungnya Ellie berhasil membunuhnya. Namun tanpa Ellie sadari, Ellie telah tergigit di tangannya. Begitupun dengan Riley. Dan akhirnya mereka berdua pun harus meratapi nasibnya, di mana mereka berdua akan berakhir menjadi infected. Nah, dari sinilah kita semua akan tahu bahwa inilah Ellie pertama tergigit oleh infected. Namun imunnya kuat, maka ia menjadi kebal dan sehat hingga saat ini. Berbeda dengan Riley yang harus menjadi infected. No, 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 no! I'm sorry. Kemudian scene berganti ke masa kini, di mana Ellie menemukan benang dan juga jarum jahit. Lalu Ellie pun dengan sebisa-bisanya menjahit luka di area perut Joe. Lalu keesokan harinya luka dari Joel mulai infeksi dan mengeluarkan nanah, dan stok makanan sudah mulai menipis.
Maka dengan itu Ellie pun akan berburu binatang yang ada di sekitaran hutan. Dan ya, Ellie pun berhasil menembak seekor rusa. Namun sayangnya rusa itu saat sudah tertembak malah sempat-sempatnya untuk berlari. Lalu kemudian rusa itu pun mati dan jasadnya ditemukan oleh dua orang pemburu juga, yaitu bernama David dan James. Well, I don't see anybody. Di mana mereka berdua ini merupakan bagian dari kelompok berandalan yang pernah Joel bunuh di tempo hari. Lalu tiba-tiba Ellie pun muncul di belakang mereka dan mengancam James dan David untuk menyerahkan rusa itu kepadanya. Namun David memberi penawaran kepada Ellie bahwa untuk minta bagian dari daging rusanya. Dan David berkata bahwa dirinya dan James adalah orang baik dan mereka juga memiliki sebuah organisasi. Namun saat ini mereka semua juga memerlukan stok makanan. Mendengar hal itu, Ellie pun akan memberikan sebagian daging rusa kepadanya. Namun dengan syarat Ellie meminta obat antibiotik kepada David. Dan pada akhirnya David pun sepakat dan menyuruh James untuk mengambil kotak obat untuk diberikan kepada Ellie. Drop your rifles! Turn and face me. Ditto for Buddy Boy. Medicine? Lalu setelah James pergi mengambil obat, David pun membawa rusa itu ke sebuah gubuk dan menyalakan api unggun bersama Ellie. Sambil menunggu kedatangan James, mereka berdua pun mulai mengobrol. Apakah kau yang berkuda dengan satu orang tua? David pun menanyakan siapa namamu dan mengajak Ellie untuk bergabung dengan organisasinya. Karena terlihat Ellie adalah wanita yang cukup tangguh. Namun Ellie menolaknya dan tidak memberitahu siapa namanya. Di saat itu juga James pun datang dan menodongkan senjata api ke arah Ellie. Namun David menyuruh James untuk menyerahkan obatnya kepada Ellie dan membiarkan Ellie untuk pergi. Back away. He won't survive for long out there. Lalu setelah obat itu dilemparkan oleh James, Ellie pun pergi begitu saja tanpa meminta bagian daging rusa. Sesampainya di rumah kosong, Ellie pun mencoba mengobati luka Joel dan menyuntikkan antibiotik ke area lukanya yang sudah terinfeksi. Dan terlihat Ellie sebegitu menyayangi Joel layaknya seperti ke ayah kandungnya sendiri. Joel, where the fuck do I put this? Lalu saat malam harinya, David membawa rusa hasil buruan Ellie ke markasnya dan mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang bocah gadis yang bersama pria tua yang telah membunuh anggotanya. Dan David bersama anggotanya yang lain akan memburu Ellie dan Joel di esok paginya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ellie melihat kondisi Joel yang sedikit agak membaik, lalu Ellie memberi minum kudanya. Namun betapa terkejutnya Ellie saat melihat David dan pasukannya sedang menuju kediaman Ellie. Maka dengan itu Ellie memberikan pisau kepada Joel untuk berjaga-jaga jikalau ada penyusup masuk. Lalu Ellie mengalihkan perhatian mereka dengan berkuda. Tapi sayangnya Ellie harus ngajungkel begitu saja dikarenakan James telah membidik kuda yang dinaiki oleh Ellie. Lalu Ellie pun akan dihabisi oleh James, tapi untungnya aksi itu dibatalkan oleh David. Untuk jangan membunuh Ellie dikarenakan David menginginkan Ellie untuk bergabung dengan kelompok mereka. Lalu mereka pun menculik Ellie. Setelah menculik Ellie, para anggota yang lain mencari keberadaan Joel dan kebetulannya si pemburu berhasil menemukan keberadaan Joel. Tapi untungnya Joel menyadari penyusup telah masuk, lalu Joel pun berhasil bersembunyi. Dan saat si pemburu itu masuk, Joel pun dengan skill ninja berhasil melumpuhkannya dengan pisau yang diberikan oleh Ellie.
Setelah itu Joel pun berhasil melumpuhkan 2 anggota pemburu yang lainnya dan ia interogasi. Oh shit. Please. Karena Joel telah mengetahui bahwa Ellie telah mereka culik, Joel pun menjadi brutal dan menyiksa kedua pemburu itu dan mengatakan di mana lokasi Ellie. Di bawah akhirnya salah satu pemburu itu pun dengan terpaksa memberikan alamatnya dengan menggunakan pisau Joel. Lalu setelah mendapatkan jawaban, Joel pun langsung menghabisi kedua pemburu itu. Edan guys, sebegitu emosinya si Joel ini saat tahu Ellie telah diculik ya. I ain't telling you shit. No. Lalu scene berganti kepada Ellie, di mana Ellie telah dikurung oleh David dan David terus mengajak Ellie untuk gabung dengan kelompoknya. Namun Ellie terus menolak ajakan dari David. David juga sempat memberikan sepiring daging kepada Ellie. Namun Ellie yang melihat potongan kuping manusia enggan untuk memakan daging itu dan menendangnya. Gila, ternyata mereka menjadi kanibalisme di saat stok makanan tidak tersedia, sungguh sangat biadab. Di saat itu juga David terus membujuk Ellie, lalu saat itu juga Ellie berhasil menarik tangan David dan menggigit lengannya. Broke your fucking finger! David pun marah dan mengajak James untuk mencincang Ellie. Namun Ellie berkata bahwa dia telah terinfeksi. Mendengar hal itu David pun kaget karena ia telah tergigit oleh Ellie dan melihat luka infeksi Ellie. Dan saat itu juga Ellie mulai berontak dan hendak akan melarikan diri dan berhasil membunuh James dengan golok milik David. Edan sekali guys. I'm infected, and now so are you. Lalu Ellie dan David pun mulai terlibat aksi ucing-ucingan. Ellie pun melemparkan sebuah kayu yang sudah terbakar ke arah David. Tapi David berhasil menghindarinya sehingga terjadinya suatu kebakaran di rumah tersebut. Lalu Ellie mengambil sebuah pisau dan membokong David, namun sayangnya Ellie berhasil dibanting oleh David. Dan saat itu juga David akan membunuh Ellie dan hebatnya Ellie berhasil mengambil golok milik David dan langsung Ellie hantamkan ke arah kepala David dengan brutal. Edan sekali barudak, sehingga si David pun moka di tempat. Lalu Ellie pun keluar dari rumah itu dan Joel pun berhasil bertemu kembali dengan Ellie. Lalu mereka pun pergi dan melanjutkan lagi perjalanannya. It's me. Okay. Kemudian kita akan dibawa flashback ke masa lalu Ellie saat Ellie terlahir ke dunia, di mana ada seorang ibu yang sudah hamil 9 bulan. Ia bernama Anna, dan Anna ini berlari dari kejaran infected lalu masuk ke rumahnya. It's me!
Alasan Ana keluar rumah karena Ana sudah tidak tahan lagi untuk menahan hawa laparnya untuk mencari makanan. Dan ia sudah tidak kuat untuk ingin melahirkan. Namun naasnya saat Ana melahirkan di rumahnya ia diserang oleh infected. Namun Ana berhasil membunuhnya dengan pisau lipat miliknya. Dan akhirnya Ana pun melahirkan seorang anak perempuannya yang ia beri nama Ellie. Dan Ana berkata kepada sang bayi, tumbuhlah menjadi sosok yang kuat, Ellie. Ana pun baru menyadari ternyata ia telah digigit oleh infected. Ana pun enggan memberikan ASI kepada sang bayi karena ditakutkan virus Cordyceps akan menular kepada sang bayi. Singkat waktu Marlin datang bersama dua anak buahnya. Lalu Marlin pun begitu terkejutnya melihat Ana yang sudah menggendong bayi. Hungry? I didn't want to nurse her. Ana ini ialah teman dekat dari Marlin. Lalu Ana pun memberikan amanat kepada Marlin untuk bisa merawat bayinya yang telah diberi nama Ellie sebelum Ana menjadi infected, dan Ana juga meminta kepada Marlin untuk membunuhnya. Awalnya Marlin menolak permohonan dari temannya itu, tapi apa boleh buat, Ana terus memaksa Marlin untuk merawat Ellie dan meyakini Marlin bahwa Ellie tidak terkena virus Cordyceps karena setelah Ellie lahir Ana baru saja tergigit dan Ana juga sudah memutuskan tali pusar Ellie dengan begitu cepat sebelum Ana akhirnya tergigit. Dan faktanya adalah Ana, ibu dari Ellie ini, berbohong kepada Marlin karena saat sebelum melahirkan Ellie Ana telah tergigit lalu berhasil membunuh infected dengan pisau lipatnya. Dan setelah itu lahirlah Ellie. Alasan Ana berbohong kepada Marlin hanya demi keselamatan bayinya, yaitu Ellie, supaya Ellie bisa dirawat oleh Marlin. Dan setelah itu Marlin pun membawa Ellie dan juga pisau lipat Ana yang diberikan untuk Ellie. Lalu setelah itu Marlin menitipkan bayinya ke anak buahnya dan kembali menembak Ana, ibu dari Ellie, karena sesuai permintaan dari Ana. Her name is Ellie. Take her with you to Boston. Make sure that her up right now, and then you kill me. I can't kill you. Hold her head. There you go. Kemudian scene kembali lagi ke masa sekarang di mana Ellie dan Joel hampir sampai di rumah sakit Fireflies. Dan mereka pun menaiki gedung yang cukup tinggi dan mereka berdua bertemu dengan jerapah yang masih belum punah. Lily! Come on! Up here! Setelah itu mereka pun turun kembali dan saat mereka mengobrol tiba-tiba ada militer yang melemparkan bom asap ke arah mereka. Dan Ellie pun dibawa, begitupun dengan Joel yang didagur oleh senapan. Setelah itu Joel pun terbangun di kasur rumah sakit dan ada seseorang yang berkata selamat datang di rumah sakit Fireflies. Died, and I couldn't see the point anymore. Simple as that. We should probably get going. Yeah. 5 out of Seseorang itu merupakan Marlin. Marlin juga mengucapkan rasa terima kasih terhadap Joel karena Joel bisa membawa Ellie dengan selamat ke rumah sakit Fireflies. Dan tidak lupa juga Fireflies akan memberikan bayaran yang cukup besar terhadap Joel. Lalu Joel pun berkata di mana Ellie. Marlin pun menjawab Ellie telah dibawa ke ruang operasi untuk dioperasi dan diambil DNA darahnya yang sudah menjadi DNA Cordyceps yang telah tumbuh dari tubuh Ellie sejak Ellie masih bayi. Dan inilah mengapa Ellie kebal terhadap gigitan infeksi atau virus Cordyceps, dikarenakan Ellie lahir ia sudah mempunyai DNA Cordyceps yang hidup di dalam tubuh dan otaknya karena tertular dari ibunya saat sebelum Ellie lahir. Maka dengan itu gigitan dari vari infected atau virus Cordyceps tidak bereaksi apa-apa terhadap tubuh Ellie.
karena virus Cordyceps telah menyatu dengan DNA Ellie. Tapi sayangnya Joel tidak menyetujui untuk Ellie dioperasi karena itu akan mengakibatkan kematian terhadap Ellie. Tapi Marlene mengatakan tidak ada jalan lain lagi selain dioperasi karena kemungkinan setelah Ellie dioperasi dan diambil sampel DNA Cordyceps-nya, dokter bisa saja menelitinya dan membuat sebuah obat atau vaksin yang bisa dibagikan untuk seluruh umat manusia, sehingga kemungkinan pandemi virus Cordyceps ini bisa saja berakhir. Namun Joel tetap saja tidak setuju dengan rencana yang Fireflies buat karena Joel telah menganggap Ellie layaknya Sarah, anaknya dulu. Maka dengan itu Joel pun tidak ingin harus kehilangan lagi sosok Sarah. Walaupun Ellie bukan anak kandungnya, tapi Joel sangat menyayangi Ellie layaknya seperti menyayangi Sarah. Dan akhirnya Joel pun diusir oleh Marlene untuk pulang karena tidak mau mengikuti aturannya. Joel diantar oleh 2 anggota militer Fireflies untuk pergi dari rumah sakit. Namun saat menuruni tangga, tiba-tiba Joel pun berontak dan membunuh kedua militer itu dengan senjata mereka. From her, multiply the cells and then we can give it to everyone. It makes normal cordyceps cordyceps. It's why she's immune. Any pain. No, you take me to her. You take me to her right now! If he tries anything, shoot him. Said keep walking. Dan suara tembakan dari Joel pun terdengar oleh militer yang lainnya. Dan terjadilah aksi baku tembak antara Joel dan militer Fireflies yang begitu banyaknya. Tapi dengan keberanian Joel tidak gentar dengan pasukan militer Fireflies walaupun Joel seorang diri. Joel berhasil memberondong semua pasukan militer karena emosinya yang sudah memuncak. Edan sekali barudak. Emosi seorang ayah terhadap anaknya yang hendak akan dibunuh pun memuncak. Sehingga semua pasukan militer Fireflies diratakan oleh Joel seorang diri. Mantap. Mantap sekali sifat kebrutalan Joel ini ya. Ya bagaimana lagi gitu kan, tidak mau kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya walaupun Ellie bukan anak kandungnya, tapi chemistry-nya sudah dapat seperti layaknya seorang ayah dan anak gitu ya. Dan pada akhirnya Joel pun menemukan ruang bedah anak, lalu Joel pun masuk dan Joel melihat Ellie yang hendak akan dioperasi. Dokter dan suster yang lainnya pun kaget karena melihat Joel yang tiba-tiba masuk ke ruangan bedahnya. Sang dokter yang hendak akan mengusir Joel menggunakan pisau bedah, langsung Joel headshot begitu saja beledak. You take her. Unhook her. Dan Joel meminta 2 suster itu untuk melepaskan Ellie dan akhirnya Joel pun menggendong Ellie saat Ellie kondisi pingsan karena sudah dibius. Joel pun pergi menuruni lift dan sesampainya di basement parkiran mobil, Joel dicegah oleh Marlene untuk memberikan Ellie kepadanya. Karena hidupmu akan sia-sia Joel, Ellie pun akan tumbuh dewasa dan mungkin saja entah engkau atau Ellie kalian akan mati oleh penjara ataupun Farah infected. Maka dengan itu Marlene membujuk Joel untuk menyerahkan Ellie walaupun Ellie harus mati karena dioperasi, setidaknya obat dan vaksin akan ditemukan dan bisa saja menghentikan virus Cordyceps ini yang sudah membuat bumi menjadi rusak. Joel pun tetap saja kekeh dengan pendiriannya. Lebih baik membawa Ellie dan Joel mengatakan mungkin itu hanya rencanamu. Lalu Joel pun menembak Marlene dan pergi membawa Ellie menggunakan mobil dan menuju markas Tommy kembali. Safe forever. So what would she decide? Because I think she'd want to do what's right. Lalu saat di perjalanan Ellie pun terbangun dari pingsannya dan ia sangatlah kebingungan. Lalu Joel mengatakan kepada Ellie bahwa Fireflies telah selesai meneliti DNA Ellie dan juga orang yang kebal terhadap virus Cordyceps bukan hanya Ellie saja, namun banyak bahkan sampai puluhan orang yang imunnya kuat seperti Ellie. Alasan Joel berbohong karena tidak ingin Ellie tahu bahwa Joel sudah membantai seluruh pasukan Fireflies termasuk Marlene yang sudah merawat Ellie dari bayi hingga saat ini. Lalu saat mereka tiba di desa Wyoming, mobil yang dikendarai oleh Joel pun mogok karena jarak tempuh mereka cukup lumayan jauh. Lalu Joel mengajak Ellie untuk mendaki gunung dan Ellie pun sudah mengganti pakaiannya kembali. Lalu mereka berdua pun mendaki gunung untuk menuju markas Tommy.
Dan saat mereka sudah sampai di atas puncak gunung, terlihatlah area pemukiman Tommy dan pasukannya yang lainnya. Lalu sebelum mereka turun ke sana, Ellie bertanya kepada Joel, apakah kau berani bersumpah tentang apa yang kau ceritakan saat tadi di perjalanan? Tentang apa yang terjadi antara kita dengan Fireflies. Karena Ellie merasa janggal apa yang diceritakan oleh Joel. Apalagi Ellie sudah jujur kepada Joel bahwa dia pertama kali membunuh seseorang hanyalah Riley. Itu pun karena terpaksa, karena Riley yang sudah menjadi infected. Ellie tidak mau lagi ada korban lain berjatuhan seperti Tess, Sam, dan juga Henry. Lalu Joel pun berani bersumpah dan apa yang ia katakan semuanya itu benar menurut dirinya. Lalu film pun tamat. Like you've come to an end. You don't know what to do next. Her name was Riley. She was the first to die. But if you just keep going, you find something new to fight for. Swear to me about the Fireflies is true. I swear. Akhirnya setelah sebulan lamanya gue mengikuti series The Last of Us ini tamat juga ya. Oke, bagaimana nih alur film The Last of Us ini? Yang Babang sampaikan cukup singkat dan padat ya, namun jelaskan untuk alurnya hehe. Dan kalau menurut gua series The Last of Us ini cukup keren dan seru dan juga sangat layak dan wajib untuk kalian tonton ya. Apalagi kalau kalian para players game The Last of Us, wajib banget sih nonton series The Last of Us ini. Fullnya hanya ada di HBO ya, dan di channel ini hanya ulasan atau alur ceritanya saja ya, hehe. Dan mohon maaf ya, selama 3 bulan ini Babang baru upload video lagi, dikarenakan kemarin Babang sudah resmi menikah. Minta doanya ya kawan-kawanku semua untuk rumah tangga yang baru saja dimulai di tanggal 12 Februari kemarin ini. Semoga samawa ya, amin Allahumma amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa juga ya untuk subrek channel Tampan Film supaya Babang bisa terus bersemangat untuk upload video serajin mungkin, karena tanpa kalian Babang hanyalah bubuk ranginang. Oke, mungkin segini aja yang bisa gua sampaikan. Gua Babang Tampan dari Tampan Film mengundurkan diri. Sampai jumpa di video alur film berikutnya. Dadah.